Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Satreskrim Polres Cimahi terus lakukan penyelidikan penemuan 2 kerangka manusia di Desa Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari keterangan pemilik rumah yang diduga suami, korban terakhir komunikasi pada tahun 2018. Pemilik rumah yang diduga sebagai suami korban mengaku meninggalkan istri dan anaknya pada tahun 2015 dan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tahun 2018. Polisi masih menyelidiki kapan dan penyebab korban meninggal. Memang keterangan awal yang disampaikan kepada kita bahwa yang bersangkutan itu keluar dari rumah ada sekitar tahun 2014, 2015. Kemudian kontak terakhir itu sekitar 2018. Ya, 2018 di bulan November, ya. Kemudian Desember itu sudah tidak ada respon dan sudah tidak ada balasan. Berarti kita mencari tempus di antara November 2018 dengan Desember 2018. Nah, ini yang sedang kita lakukan proses penyelidikan. Kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Desa Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat masih belum menemui titik terang. Beberapa orang saksi sudah diperiksa polisi, termasuk pemilik rumah yang diduga merupakan suami korban. Bukti-bukti juga sudah dikantongi, mulai dari coretan di dinding, baju di TKP, serta buku catatan yang diduga milik korban. Namun berdasar pada bukti-bukti yang ditemukan, polisi belum bisa memastikan identitas korban. Keyakinan kita harus berdasarkan scientific identification. Oke. Jadi walaupun memang kita ketahui semua saksi mengarahkan memang itu adalah kedua korban ibu dan anak, namun tentu saja kita harus benar-benar membuktikan dengan hasil tim forensik yang mengatakan bahwa benar dan tes DNA-nya mengatakan bahwa kedua kerangka itu adalah benar-benar mereka. Dokter forensik dari Rumah Sakit Sartikasi Bandung menegaskan, tim forensik akan melakukan langkah identifikasi untuk mengetahui identitas korban serta memeriksa penyebab kematian korban. Dari tim nanti saya yang dari forensik, pertama mungkin nanti pasti memeriksakan temuan jenazahnya, ya. Dan dalam hal ini masih dalam bentuk sudah dalam bentuk kerangka. Nanti kita pasti identifikasi dulu betul-betul benar apa si A ini itu namanya yang kita sangkakan kan. Jelas itu harus kita identifikasi. Terus yang kedua kita memeriksa tanda-tanda yang lainnya. Tadi katanya apakah ada unsur ketindak pidana atau enggak. Hingga saat ini, pemeriksaan forensik 2 kerangka manusia masih dilakukan di Rumah Sakit Sartikasi Bandung. Hasil pemeriksaan forensik akan membuka tabir misteri kematian 2 korban yang ditemukan sudah dalam bentuk kerangka. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung Barat, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Cimahi, Jawa Barat. Fadil, sudah ada hasil forensik 2 kerangka yang ditemukan di rumah di Kabupaten Bandung Barat, Fadil? Ya, Radi, memang hingga hari ini untuk hasil forensik 2 kerangka manusia yang ditemukan di rumah di Desa Tanimulya pada Lada Kabupaten Bandung Barat ini masih belum keluar atau dirilis oleh pihak kepolisian. Dikarenakan memang saat ini masih dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Sartikasi Bandung. Radi, memang dalam proses forensik ini memang mengalami kendala dikarenakan 2 jasad korban yang ditemukan di rumah ini sudah dalam bentuk kerangka sehingga membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Memang Radi, dari hasil forensik ini bisa menjadi petunjuk baru oleh pihak kepolisian untuk mengetahui siapakah identitas dari 2 kerangka manusia yang ditemukan ini dan kemudian apakah ditemukan adanya tindakan unsur pidana saat di dalam kerangka ini. Memang selain itu petunjuk ini memang juga dijadikan pihak kepolisian untuk mengungkap motif ataupun penyebab kematian dari 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam rumah. Ya, penyelidikan masih dilakukan dan masih dicari apakah ada unsur pidana atau tidak dalam penemuan kerangka manusia di Kabupaten Bandung Barat ini. Lalu kira-kira apa langkah kepolisian selanjutnya selain penyelidikan? Apakah juga akan ada penelusuran lain
ketika kerangka ini ditemukan, misalnya juga dengan pihak keluarga? Ya tadi memang untuk mengungkap penyebab kematian di dua kerangka kematian di tempat ini, ya saat ini memang pihak satu representatif yang melakukan berbagai upaya mulai dari olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi hingga Jumat ini memang sudah ada 11 saksi yang satu di antara pemilik rumah atau suami dari korban yang telah di rumah. Tetapi memang saat ini fokus dari titik Polres Cimahi adalah mengetahui atau mencari tahu keterangan dari suami diduga korbannya karena kan ketahui suami ini meninggalkan 2015 kita dan kita melakukan komunikasi korban pada bulan Desember 2014. Kemudian yang digali petugas dari tangan suami ini adalah banyaknya tulisan yang ada di dinding rumah korban ini. Memang dari keterangan awal pihak suami ini mengaku bahwa tulisan tersebut merupakan dari tulisan dari kedua diduga korban itu. Tapi saat ini petugas masih melakukan menganalisa dan mencocokkan apakah tulisan itu memang benar dilakukan oleh kedua korban ini atau dengan bukti-bukti yang ditemukan petugas saat melakukan olah tempat kejadian perkara, ini bukti buku catatan pribadi dan flashdisk temukan. Tapi memang hingga saat ini petugas belum memastikan bahwa apakah dalam penemuan dua kerangka manusia ini ditemukan adanya unsur pidana maupun tidak. Tetapi memang Radi dan saudara, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat ataupun pihak korban yang mengetahui informasi langsung terhadap korban untuk memberikan untuk mendatangi Polres Cimahi untuk memberikan informasi sehingga kasus penemuan dua kerangka manusia ini dapat terungkap. Tadi. Ya, ini penting karena lingkungan sekitar juga pasti harusnya mengetahui kejadian apa yang menimpa dua kerangka manusia ini, ibu dan anak ini, sehingga polisi juga perlu juga untuk menelusuri, memeriksa lingkungan sekitar. Kita akan nantikan informasi lanjutan dari Anda nanti, Fadil. Terima kasih. Laporan langsung Ahmad Fadilah dari Polres Cimahi, Jawa Barat.